Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita sudah mulai kembali sampai ke pertengahan minggu, yaitu sudah hari Rabu. Ya, di dalam hari ini sungguh luar biasa kita dapat mempelajari lebih banyak lagi. Nah, tema untuk minggu ini adalah Jehovah Jireh. Ya, kita ingat bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham pada waktu dia korbankan Ishak sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan ada banyak cerita di dalam firman Tuhan yang dimana kita menemukan Allah sebagai Jehovah Jireh. Walaupun tidak disebut Jehovah Jireh, tetapi kita dapat melihat bagaimana Tuhan yang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Untuk Abraham, dia menyediakan domba. Ya. Untuk Elia, dia menyediakan makanan. Bahkan untuk janda sama anaknya, makanan terus, roti terus, sampai akhir daripada kelaparan itu. Sampai 3 tahun lebih. Ya, Tuhan menyediakan makanan bagi janda itu. Nah, hari ini saya ingin melihat kepada apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ya, sebelum mereka itu masuk dalam padang gurun. Ya, karena mereka di dalam padang gurun selama 40 tahun. Ya, tapi sebelum mereka masuk di padang gurun, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 kita menemukan cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan bagaimana mereka itu diikuti oleh tentara Mesir. Mesir menyesal, ya, Farao menyesal mengizinkan bangsa Israel pergi karena mereka sudah tidak punya budak-budak untuk melakukan hal-hal yang mereka perlu dikerjakan. Nah, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, di belakang apa yang dihadapi bangsa Mesir. Tentara Mesir di depan Laut Merah. Apa yang dapat mereka lakukan? Mereka mulai mengeluh. Mereka menggerutu. Mereka komplain. Mereka ngomel. Ya, mereka itu selalu melihat kepada hal yang negatif. Apakah di dalam negeri tidak Mesir tidak ada kuburan dan sebagainya. Nah, begitu mereka bergerutu, mereka ngomong dan sebagainya, Musa berkata ini dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan mari kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ingat tadi sudah dibahas, sangat ketakutanlah orang Israel. Tapi Musa berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, perhatikan keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Perhatikan keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada umatnya. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, dengar baik-baik. Ya, ini Musa yang berkata, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow! Apakah Musa memang tahu apa yang Tuhan mau lakukan? Saya rasa enggak. Saya rasa Musa pun belum ngerti, belum tahu persisnya, detailnya
plannya daripada Tuhan, rencananya daripada Tuhan. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, luar biasa pesan yang Musa sampaikan ya. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, karena hari ini mereka yang kamu lihat di belakang itu tadi, ya tentara Mesir itu, mulai hari ini kamu tidak akan melihat lagi. Bagaimana mungkin tidak dapat melihat lagi? Di depannya ada laut, mereka di belakang, kita kemana? Nah itulah, itu menunjukkan kita perlu satu hal yang namanya iman. Ya. Sudah tidak ada jalan lagi. Seringkali kita berkata, Tuhan buka jalan di mana tidak ada jalan. Tapi apakah kita sungguh percaya itu? Lihat kepada bangsa Israel. Ya, mereka berkutu, mereka mengomel. Ya, mereka tidak bisa terima. Ya, karena di depan laut, di belakang mereka. Tapi disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan yang menyediakan, ya, di mana tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan. Ya, ingat dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, Tuhan yang menyediakan apa bagi mereka? Mari kita lihat ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow, dahsyat bukan? Tuhan membuka jalan di Laut Merah. Kiri kanan itu ada tembok dari air. Anda bisa bayangkan seperti apa begitu? Ya, kalau Anda mengalami itu, Anda melihat di depan Anda ada Laut Merah. Dan Laut Merah itu di tengahnya ada jalan. Ya, nggak ada air, nggak basah, kering. Tanah itu kering, ada dua tembok berdiri dari laut. Tuhan menyediakan jalan. Ya, Tuhan menyediakan laut yang terbelah. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk sungguh mempercayakan diri kepadanya. Anda mungkin berkata, Pak, nggak ada jalan keluar. Nggak mungkin ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyediakan jalan keluar dari situasi apapun yang Anda alami. Dari situasi, kondisi, masalah, problem, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti punya jalan. Karena Dia berjanji tidak akan melewati kekuatan yang kita miliki. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi baliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Israel ke tengah-tengah laut. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ya, apa yang terjadi dengan orang Mesir? Mati. Tenggelam. Ya. Ayat yang ke-31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi saya ingin belajar untuk benar-benar menyerah. Saya percaya bila Engkau bisa membuka jalan bagi umat Israel di tengah laut, Engkau pasti dapat membuka jalan bagi saya juga. Saya menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau. Apa pernah kita lakukan seperti begitu? Karena itu yang Musa lakukan. Musa nggak tahu. Dia cuma disuruh angkat tangan. Ya, angkat tangan di atas laut dan mujizat terjadi. Itu juga membutuhkan iman daripada Musa untuk melakukan. Seringkali kita lupa untuk melakukan bagiannya kita. Seringkali kita lupa dalam firman sudah ditunjukkan bagian yang kita harus lakukan. Tapi seberapa jauh kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, keadaan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Apakah kita benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan? Apakah kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri? Coba bangsa Israel kalau mengandalkan pengertian sendiri, mereka udah bilang, matilah gua. Tapi Tuhan tidak begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar bahwa namanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Ya? Dan karena Allah menyertai kita, Dia juga adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala-galanya. Ya, tadi dari awal saya sudah bilang, domba bagi Abraham, ya, makanan bagi Elia dan janda dan anaknya. Di sini kita lihat buka jalan bagi bangsa Israel untuk selamat masuk kepada padang gurun. Sekali lagi, seberapa jauh kita pernah mengalami. Kalau Anda sampai hari ini belum pernah mengalami Jehovah Jireh, minta. Matius berkata begini, minta dan kamu akan diberikan. Cari dan kamu akan menemukan. Ketok dan pintu akan dibukakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan muliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan karena Engkau layak. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Biar itu menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber untuk kami semakin mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berfokus kepada Engkau dan izinkan Roh Kudus terus berkarya dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maju terus. Move on. Maju terus. Maju terus. Ya, memperdalami firman, mengalami Tuhan. Ya, dan semakin mengerti bahwa Dia pasti menyediakan. Tidak pernah ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu dapat dilakukan. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, shalom.